banyak orang yang tidak paham kondisi yang sebenarnya yang ada di kampung batik. Banyak pedagang yang mereka mengaku seorang perajin, gitu loh. Karena saya ingin apa yang nanti tersampaikan si mahasiswa itu kan terkadang ada yang diupload ke media sosial dan sebagai itu salah lagi. Karena saya perjuangan saya selama 20 tahun jadi salah kaprah lagi. Saya mencoba meluruskan itu, gitu loh. Ya, paham ya? Tapi saya sambil nyanting nggak apa-apa ya? Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Itu ya, monggo aja silakan. Udah kah Ibu? Sudah. Ibu izin Ibu di video. Mau lihat dulu nggak sini? Coba ya. Tapi nggak sambil nyantai nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa Ibu. Ada backgroundnya juga. Nggak apa-apa. Aman. Bagus Bu. Bagus. Oke Bu, saya mulai ya Bu. Sebelumnya perkenalkan saya Tiara Saran Salima dari Prodi Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Jadi di sini tujuan saya itu untuk mewawancarai owner yang memiliki UMKM yang berfokus ke bisnis berkelanjutan Ibu. Saya sebelumnya menemukan ini Cinta Batik Semarang itu dari Instagramnya dari website UNES Ibu, karena sebelumnya sudah pernah bekerja sama juga kan Bu. Ya, oke, mungkin langsung aja ya Bu ke pertanyaannya. Yang pertama itu mengenai profil dan juga kondisi awal usaha Ibu. Tapi sebelum ke situ saya ingin ini dulu Bu tanya, berarti ini tuh ownernya itu kan kata bapaknya tadi satu keluarga, tapi ada nggak sih Bu yang penggagas dari awalnya itu? Jadi begini Mbak, saya ceritakan sejarahnya aja ya. Jadi waktu itu di tahun 2006 itu Semarang itu ingin merevitalisasi kembali batik Semarang yang sudah pernah ada. Karena dilihat dari sejarah atau sejarahnya itu ternyata batik Semarang itu memang sudah ada sejak tahun 1800. Tetapi karena sudah mati suri lama, akhirnya di tahun 2006 itu Ibu Sinto Sukawi beserta beberapa peneliti atau yang peduli tentang batik Semarang ingin melestarikan kembali batik Semarang. Salah satunya selain Bu Sinto Sukawi ada Ibu Dewi Wiliati beserta tim. Beliau ini adalah dari Fakultas Ilmu Budaya UNDIP. Terus ada namanya Ibu Umi Sumiati. Beliau adalah pemilik batik Semarang Gelas dan juga sama-sama ingin melestarikan batik Semarang. Nah, di tahun 2006 itu diadakanlah sebuah pelatihan dengan tujuan untuk membentuk perajin agar batik Semarang bisa terrevitalisasi kembali atau dilestarikan kembali. Nah, dari pelatihan itu diadakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Semarang yang dipimpin oleh Ibu Sinto Sukawi, itu melatih 20 orang yang tinggal di wilayah Kecamatan Semarang Timur. Di mana setelah ditelusuri ternyata batik Semarang itu kebanyakan perajinnya di wilayah ini Semarang Timur. Nah, saya menjadi salah satu peserta dari pelatihan 20 orang itu. Dari situ, saya mengikuti pelatihan itu sekitar 1 bulan. Selama 1 bulan, setelah saya mengenal proses bagaimana cara membatik, memang pengenalan prosesnya itu tidak detail ya, hanya sekedar pengenalan proses sama seperti kayak orang-orang lagi belajar bagaimana cara membatik. Saya garis bawah ya, tidak detail bagaimana cara bla 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 bla, hanya sekedar kayak orang pengen belajar saja seperti itu. Terus kemudian dari situ muncul ketertarikan saya, ini kok kayaknya bisa saya pelajari kembali prosesnya. Yang kedua, saya tertarik dengan membatik itu. Ini kayaknya bisa saya jadikan menjadi salah satu souvenir untuk Kota Semarang, khas Kota Semarang. Karena selama ini setahu saya sesuatu yang khas di Semarang itu hanya terbatas di kuliner, yang craft atau aksesoris, souvenir belum ada. Saat itu saya punya keinginan seperti itu. Itu akhirnya setelah pelatihan itu 1 bulan itu saya memutuskan untuk mencoba untuk membuat batik. Tetapi saat itu saya sadar batik itu tidak hanya sekedar membuat, ada sejarahnya,
ada ceritanya. Nah, disitulah saya dibantu oleh Ibu Dewi Yuliati dari FIP untuk mengenal bagaimana batik Semarang tempo dulu. Pelan-pelan itu saya pelajari sambil berjalannya waktu. Jadi memang awal dari usaha saya itu memang saya yang memulai. Saya memulai dengan latar belakang keinginan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi seperti itu. Lalu ini Bu, seberapa lama sih usaha dari awal sampai sini, berarti berapa tahun gitu Bu? Berarti kita kalau dimulai tahun 2006, berarti kita sudah sekitar hampir 20 tahun ya. Karena kan saya memulainya bulan Juli ya. Oh, Berarti hampir 20 tahun. Jumlah karyawannya berapa itu? Kalau sekarang itu memang mengalami penurunan sejak adanya COVID itu. Sekarang itu sekitar 10-an yang membantu saya. Tetapi mereka tidak saya tempatkan di rumah saya. Tapi pengerjaan mereka dikerjakan di rumahnya masing-masing. Dulu memang mereka saya tempatkan dalam satu tempat atau di rumah saya. Tetapi melihat dari keefektifannya dan keloyalitasannya dan hasilnya dan sebagainya, itu saya lebih nyaman ternyata dikerjakan di rumah mereka karena sebagian besar mereka ada di rumah tangga gitu. Makanya semenjak COVID itu, semenjak dirumahkan, yang menjadi salah satu ide saya untuk udahlah dibawa pulang aja deh, karena itu ternyata lebih enak dibandingkan mereka di tempat kita. Karena kalau mereka di kita tempatkan itu hasil mereka tidak pernah bisa maksimal gitu. Mungkin karena karakter dari orang-orang Semarang bawah sendiri ya, jadi mereka kayaknya lebih nyaman batik ini ya mereka bantu saya menjadi sebuah sambilan, tapi sambilan yang bisa menjadikan penambahan ekonomi di rumah tangga. Untuk usaha batiknya sendiri itu berarti memang sudah fokus dari awal itu di keberlanjutan, atau sebelum berkelanjutan tuh sempat pakai yang kayak kimiawi atau seperti itu? Jadi gini Mbak, memang pertama saya membuatnya memang warna alam dulu tuh. Saya membuat batik itu pertama warna alam. Tetapi karena saat itu perajin batik yang ada itu baru saya sama Batik Semarang 16. Tetapi perhatian pemerintah atau orang-orang yang ingin tahu tentang batik Semarang itu banyak. Otomatis kita kewalahan tuh saat itu. Nah, sembari saya juga dalam perjalanan itu saya masih proses belajar, kan gitu. Terus karena proses batik warna alam juga itu prosesnya lama, ibaratnya permintaan juga banyak, akhirnya kita mencoba untuk udah deh kita coba ke kimia aja dulu ya. Gitu, sambil warna alam kita pelan-pelan. Ibaratnya warna alam itu kayak sampingan, pokok utamanya warna kimia. Karena banyaknya orang-orang yang meminta, jadi seperti itu. Tetapi dari situ pelan-pelan saya sudah mempelajari apa ya warna kimia yang aman buat saya, limbahnya tidak begitu banyak, pengerjaannya prosesnya bisa cepat. Jadi saya seperti itu mikirnya, enggak yang warna sintetis tapi kita yang asal, yang tak peduli dengan kondisi dan lingkungan, kita enggak seperti itu. Jadi dari berjalannya waktu kita walaupun kimia kita produksi, tapi tetap kita pelajari apa sih yang aman buat saya, aman buat konsumen, aman juga buat lingkungan. Walaupun tetap namanya limbah pasti ada karena itu kimia. Tetapi limbah yang kita keluarkan tidak gede. Lalu apa sih Bu yang Ibu ketahui mengenai bisnis yang berkelanjutan? Bisnis yang berkelanjutan itu setahu saya sebuah usaha di mana hasil akhir dari si produk itu atau bisa jadi si limbahnya itu bisa diolah kembali. Nah, sama seperti di batik itu limbah kalau warna alam kan kita nggak ada limbahnya tuh. Nah, kalau untuk warna sintetis kita ada pengolahan limbah sederhana, secara sederhananya. Jadi kalau kita buang itu aman lah buat lingkungan. Terus itu limbah pewarnaan nih, karena limbah di batik itu ada dua, limbah cair dan limbah padat. Kalau limbah cair itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang pewarnanya itu, kalau warna alam it's okay, nggak ada limbahnya. Terus kalau untuk warna kimia kita olah, nah itu yang cair. Kalau yang padat itu misalkan
malam. Mm-mm. Nah, malam itu bisa diolah lagi menjadi malam dengan saat kita membuat malam itu sisa-sisa malam dari pelorotan itu kita campurkan lagi. Jadi kan sudah nggak ada limbahnya Iya, tuh. benar. Ya. Terus ada juga limbah-limbah kain. Kita kan mengolah kain itu kan nggak cuma kain toh. Kain jadi sebuah fashion. Fashion itu ada potongan-potongan kecilnya sisa-sisa dari jahitan. Itu kita jadikan souvenir. Satu, kita jadikan juga baju-baju kembali. Jadi benar-benar kita olah bagaimana kita meminimalisir si limbah itu supaya tidak numpuk. Jadi gitu. Lalu kapan sih Ibu mulai tahunnya ya Bu? Mulai menerapkan praktik bisnis berkelanjutan ini? Sebenarnya tanpa sadar itu sudah saya mulai dari awal, Dari Mbak. awal. Karena saya berpikir seperti ini, kain batik pengerjaannya susah, pengerjaannya lama. Kayaknya kalau kerjanya cuma sekedar doang kok eman-eman. Dari situ memang saya timbul untuk kita olah lagi deh, nanti jadi kain, nanti jadi kombinasi atau jadi produk baru atau jadi kita kumpulin tuh misalkan kayak ada pesanan nih souvenir kayak pesanan tempat tisu, pesanan kipas dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu sudah saya lakukan, cuman saya nggak tahu itu namanya apa. Karena kan baru booming itu akhir-akhir ini kan ada labelnya nih, ada namanya. Kalau dulu kan nggak berlabel lah. Gitu. Benar-benar. Lalu apa sih Bu yang mendorong perubahan dari proses kimia sampai jadinya proses yang berkelanjutan kayak saat ini? Jadi begini Mbak, saya sudah 20 tahun memproses batik dengan bahan warna kimia. Dari situ namanya kimia tetap aja ada imbasnya. Walaupun saya sudah meminimalisir akibat dari si bahan kimia itu. Tetapi saya menyadari ini pasti tetap ada efeknya buat saya maupun buat konsumen ataupun buat lingkungan. Dari kesadaran itulah sekarang kita kalau untuk batik yang proses secara kimia itu kita hanya pre-order. Karena kita tidak bisa menghapus atau memaksakan konsumen untuk udah deh warna alam aja. Kan konsumen itu macam-macam. Ada mereka yang suka batik karena dia melihat harganya. Yang kedua ada mereka yang melihat atau menghargai prosesnya. Nah kita melayani mereka yang hanya melihat harganya. Jadi seperti itu. Jadi ya udah deh kita untuk warna kimia tetap tapi hanya pre-order. Tapi tetap kita pelan-pelan mengedukasi ke masyarakat dan mensosialisasi mereka bahwa amannya warna alam itu bagaimana. Dan kimia itu efeknya seperti apa. Jadi ya tetap sampai saat ini kita masih dalam proses atau masih dalam perjuangan untuk mensosialisasikan batik warna. Lalu kalau dalam praktik berkelanjutannya apa aja sih Bu yang diterapin di dalam usaha? Apakah ada perubahan nih di dalam penggunaan bahan baku, terus pengolahan limbahnya, penggunaan energinya, sampai ke kemasannya Bu? Kalau untuk proses emang tidak bisa karena batik itu yang dikatakan batik itu ya di prosesnya itu. Jadi bukan di motifnya dan sebagainya bukan, tapi di prosesnya. Di proses memang harus seperti itu dan kita tidak bisa menambahi atau kita tidak bisa mengurangi. Tetapi bisa jadi juga ini Mbak. Tadi apa sih yang disampaikan? Bahan baku, dalam penggunaan bahan baku, limbah, energi atau kemasannya gitu. Kalau untuk bahan baku memang tidak bisa ya, tidak bisa dihilangkan ya, memang seperti itu. Paling ya kita kimiawi kurangi, warna alam kita lebih banyak. Itu terus packaging memang kita sebenarnya sekarang sudah menghindari plastik. Kita pemakaiannya ya kalau nggak pakai kain yang bisa mereka gunakan kembali mungkin untuk belanja atau dan sebagainya yang termanfaatkan ya. Atau memakai kertas. Tetapi memang ya ada beberapa yang minta di-packing pakai plastik. Kita nurutin aja konsumen, tapi sebenarnya kita garis besarnya lebih suka yang menghindari plastik. Kita seperti itu. Lalu untuk strategi dan adaptasinya Ibu, gimana sih strategi yang Ibu terapkan dalam bisnis ini Bu?
Strategi maksudnya strategi dalam apa? Strategi kayak kan ibu sedang memperkenalkan bisnis berkelanjutan. Nah gimana sih strateginya biar ya udah konsumen tuh tahu loh gini tentang batik yang berkelanjutan gitu. Jadi nggak cuma tahu ibu tuh jual yang sintetis aja gitu. Ya, strateginya tetap kita sosialisasi lewat media sosial. Ada beberapa kalau konsumen datang tetap kita nggak putus-putusnya kita menyampaikan apa sih manfaat dari warna alam, apa sih keindahannya dari warna alam. Ya masih dari sebatas itu aja sih. Dan juga untuk produk-produk yang kita kan banyak nih yang warna alam itu kesannya kan kesan kusem, Ya. kesannya kan kesan lawas. Saya berusaha membuktikan bahwa tidak selamanya warna alam itu kusam. Jadi seperti itu. Tidak selamanya warna alam yang kusam itu kalau terpakai kelihatan old atau kelihatan tua atau kelihatan jadul. Enggak. Jadi kita mungkin kalau di fashion kita bikin model-model yang kekinian, motif-motif yang jadul pun kita bisa pakai dengan model baju yang kekinian. Jadi kesan jadulnya itu hilang, tetapi melestarikan di motif batiknya itu masih tetap. Jadi seperti itulah. Terus untuk warnanya sendiri Bu, misal warna-warna yang sering kita jumpai di batik misal merah, kuning, terus hijau itu berasal dari warna apa aja Bu? Kalau merah, kuning, hijau itu tetap ya Mbak warna kimia. Jadi warna-warna kimia itu memang warna-warna yang muncul warna-warna cerah ya. Tapi kalau untuk warna-warna warna alam kan hanya warna-warna yang kayak warna-warna tanah. Misalkan coklat muda, biru, kuningnya juga kuning kecoklatan, hijaunya juga hijau potong, sekedar itu aja. Tetapi itu kita antisipasi supaya tetap terlihat cerah. Bagaimana cara kita mematching colorkan si warna itu? Ya tetap sih sampai sekarang kita masih tetap eksperimen gimana sih biar terlihat cerah, gimana sih masih biar tetap terlihat ini anak muda bisa pakai juga ini, nggak harus orang-orang tua. Lalu gimana sih Bu respon dari pelanggan ibu yang tahu sekarang ibu udah pakai warna alami buat batiknya gitu? Apakah mereka tetap membeli atau mereka justru pindah ke yang lain atau gimana? Itu kadang tergantung dari konsumennya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau mereka mencari harga, ya mungkin mereka cari yang kimia. Tetapi sebenarnya selisih dari kimia dan warna alam produk saya nggak begitu banyak, sedikit. Tetapi kalau mereka yang memang benar-benar pencari batik, kita edukasi dengan warna alam, ya mereka suka-suka aja. Malah kadang mereka mencari yang warna alam. Karena sekarang produk-produk yang ramah lingkungan itu banyak yang cari dan udah banyak yang mereka yang mulai sadar. Jadi seperti itu. Lalu untuk dampak transformasi usahanya Bu, apa sih Bu dampak yang dirasakan setelah menerapkan praktik berkelanjutan? Dampaknya ya banyak yang tertarik juga sih, itu satu. Terus banyak yang mulai peduli tentang batik khususnya warna alam. Terus apa ya, banyak juga kita beberapa konsumen yang dari luar juga, mereka juga tertarik sih, karena orang-orang luar juga mereka kan peduli juga dengan lingkungan. Lalu pengaruhnya Bu terhadap biaya operasional usahanya, terus pendapatannya sama citra usaha, apakah itu satu arah gitu Bu? Jadi semakin ibu menerapkan bisnis berkelanjutan, semakin gede juga omsetnya atau semakin banyak juga biaya operasional yang harus dikeluarkan? Sebenarnya kalau untuk omset ya peningkatan sih ya belum begitu banyak ya, karena ini kan kita masih dalam proses ibaratnya perjuangan untuk mengenalkan warna alam, kan seperti itu. Ya tetap harus ini juga sih, tetap harus tetap fokus ke warna alam karena kita nggak ini lingkungan kita tercemar. Kita sih seperti itu sih. Tapi untuk biayanya Ibu, apakah kalau untuk biayanya sebenarnya nih lebih ringan ke warna alam. Secara tenaga juga sih lebih enak warna alam itu kalau yang saya sebagai pelaku ya. Karena saya bisa mensiasati bagaimana warna alam ini bisa efisien. Jadi ada beberapa mereka yang bilang warna alam itu tidak efisien karena terlalu banyak pencelupan dan bla bla bla. Tetapi ini di sini saya mencoba mengefektifkan si
warna ini bisa maksimal, tetapi pengerjaannya tidak harus panjang. Jadi gitu kan, semuanya kan tergantung dari bagaimana cara si orang mengolahnya ya. Iya betul. Kalau saya sudah menemukan trik bagaimana ini warna saya itu bisa maksimal, tetapi proses pengerjaan tidak harus bertele-tele. Jadi seperti itu. Lalu apakah ada kendala Bu yang dihadapi dalam menerapkan praktik bisnis ini? Ya, kendalanya ya seperti itu Mbak, masih banyak masyarakat yang masih belum paham apa sih manfaatnya warna alam. Dan kendalanya juga, maaf ya, dari pemerintah juga, pemerintah dalam mensosialisasikan tentang warna alam itu masih kurang maksimal. Karena kan seharusnya selain mereka mensosialisasikan, mereka juga ikut memakai alam. Nah, harusnya kan seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya batik itu bisa maju enggaknya itu selain tergantung daripada si pengusahanya atau perajinnya, bagaimana cara si perajinnya itu ngolah ya. Satu juga pemerintah, karena pemakai terbesar batik itu ya tanpa kita peminat ya pemerintah Ya, kan, betul. karena kan ASN ada serangka batik. Nah, seharusnya ya bagaimana cara pemerintah untuk ikut meningkatkan atau ikut peduli tentang warna alam, saya rasa bisa, karena itu sudah dipraktekkan di kota lain, walaupun itu di pulau lain ya, itu bisa gitu. Jadi jangan melihat batik itu hanya dari harga, tetapi lihat juga dari manfaatnya buat si perajin, buat kita, harusnya seperti itu. Saya rasa bisa. Iya. Lalu apakah ada keterbatasan dari sumber dayanya Bu? Kalau keterbatasan sumber daya, karena warna alam ini kan dari alam nih Mbak. Jadi kan apa yang kita ambil kan harus dikembalikan lagi nih. Karena kan kita dari tanaman-tanaman, dari kayu-kayuan, ya seperti itu. Memang sebenarnya itu juga bagus ya, karena selain meningkatkan perajin juga meningkatkan para petani. Ada namanya simbiosis mutualisme, harusnya bisa ditangkap oleh pemerintah. Jadi ya sebenarnya nggak ada kendala kalau misalkan perajinnya meningkat, petaninya juga ikut diperhatikan juga, ikut soalnya mereka juga meningkat juga. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau warna alam justru tidak ada kendala, karena bahan-bahan baku yang kita dapatkan kan di negeri kita sendiri. Beda kalau bahan kimia itu impor. Jadi kalau misalkan negara pengimpornya itu dia sudah tidak memberikan warna kimia, ya udah kita mau apa? Padahal sebenarnya si negara yang menjual warna kimia ke kita nggak pakai. Jadi kayak ibaratnya kita tuh pakai warna kimia buangan. Jadi gitu. Seharusnya kita tuh sadar, berarti kita itu dimanfaatkan sama negara lain ya. Tetapi coba kalau kita memakai bahan warna alam, kita nggak perlu untuk biaya impor kan sudah nggak ada, otomatis kan lebih lebih minim biayanya. Terus kita bisa meningkatkan perekonomian petani juga. Jadi kayak gitu. Kita bisa memanfaatkan ladang-ladang yang mungkin saat ini belum maksimal termanfaatkan. Betul. Lalu apa sih Bu yang bikin Ibu tuh pengen nerapin perubahan sustainable gitu? Apa ya? Karena memang jadi gini Mbak, kalau kita sudah terjun di batik, kita sudah mencintai batik itu ya, gimana sih caranya kita, misalkan ini batik ini ada kendalanya, misalkan seperti yang saya katakan tadi, limbahnya. Gimana ya caranya supaya limbah ini bisa terolah? Gimana sih ya supaya apa yang kita lakukan tidak merugikan masyarakat? Jadi ya itu aja sih. Dari mindsetnya Bu. Iya, jadi kalau kata saya, karena batik itu adalah sesuatu, dalam selembar batik itu kan adalah sesuatu doa atau harapan kita. Namanya doa atau harapan itu nggak mungkin yang negatif kan? Ya, betul. Selalu kan yang positif. Nah, makanya karena sudah mengakalkan kita bahwa batik itu apa ya, terus terpikirkan juga bagaimana sih supaya apa yang kita lakukan itu bisa mungkin tidak memberikan efek negatif ke lingkungan. Walaupun mungkin sampai saat ini belum banyak yang sadar atau belum banyak merasakan apa sih yang sudah saya lakukan. Terus kalau dukungan dari pemerintahnya Bu, apakah sampai saat ini sudah mulai ini? Ya mungkin pemerintah sudah mendukung, tapi kalau kata saya masih belum maksimal. Karena saya lihat dari apa yang mereka lakukan itu
contoh untuk pemakaian batik warna alam itu mereka masih mengecap bahwa warna alam itu cepat pudar, warna alam itu mahal. Nah, itu kan tergantung dari perajinnya. Siapa perajinnya yang buat, bagaimana kualitas perajin itu, kan seperti itu. Harusnya memang pemerintah menseleksi mana yang perajin yang punya kualitas yang bagus dengan harga yang sepantasnya. Terus menseleksi juga ini mana sih perajin yang masih perlu pembenahan. Pembenahan itu dalam arti mana sih yang harus dibenahi nih kualitasnya atau harganya supaya bisa bisa jangkau oleh yang lainnya. Saya jeda dulu ya. Oke Kak. Ngaduk dulu sebentar. Gak usah di-cut ya, di-cut aja. Sambil banget. Ini keren lah footage-nya sumpah. Jadi wawancara sambil batik. Kacau. Cinta bersama. Cocok ya. Itu satu sefrekuensi. Jam 11. Dari situ aja. Tadi kan kita ada masjid. Dari yang lewatin. Kira-kira berapa ya harganya ya? Kamu nanti saat ini apa? Keren sumpah batiknya. Nanti outputnya laporan atau apa? Nanti bikin PPT juga ya? Sama nanti aku mau foto sama ibunya tuh. Itu gak usah sih, kan ada itu. Ya nggak apa-apa. Iya bisa di SS, tapi ya kalau misalkan mau yang ini bagus ya nggak apa-apa foto lagi. Setiap sudutnya juga bagus kalau batiknya. Nih duduk di sini nih, ntar duduk di sini foto. Tuh atas juga makin banget. Keren ya. Berarti yang biru-biru itu dari mana? Apa? Iya. Lah kalau selain biru warnanya? Merah. Oh di mix gitu. Boleh megang nggak sih? Boleh megang nggak? Boleh. Coba pegang yang boneka. Tuh. Foto-foto. Nih guys. Tapi SS. Ini kan diolah lagi. Perca-percanya berarti dari kain-kain. Ya, Kak. Itu deh. Lanjut ya Ibu. Dukungan pemerintah selama ini tuh bentuknya apa sih Bu? Dukungan selama ini dari pemerintah itu ya salah satunya ya mempromosikan kita lewat kamera, tapi itu juga kan kayaknya dari sistem kalkulasi dan sebagainya juga ya. Satu mungkin kalau ada pelatihan masih sebagus itu aja sih saya rasa. Terus untuk dukungan dari komunitasnya Bu, komunitas batik khususnya di kampungnya Bu, kan kayak batik semua kayaknya Bu. Sebenarnya kalau dukungan komunitas ini itu kan karena mereka bukan perajin ya, pedagang ya. Dukungannya justru mereka malah mengambil produk bukan dari Semarang tapi dari kota lain, dari Kalong atau Solo. Jadi untuk dukungannya ada ya, karena kerjasama kita satu dengan yang lain nggak ada, kita masing-masing. Jadi seperti itu yang sangat kita sayang. Seharusnya kita bisa sama-sama ya saling misalkan oke, mereka jadi pedagang sih nggak apa-apa, tapi mungkin mereka bisa ngangkat produk-produk yang benar-benar dihasilkan dari perajin Semarang. Tetapi kembali lagi ke perajin Semarang, kebanyakan perajin Semarang itu hasil belum maksimal, tapi
harga maksimal. Jadi kayak gitu. Nah itu yang membuat para pedagang itu dia nggak mengambil di perajin Semarang, dia justru di perajin kota lain. Nah itu juga menjadi salah satu PR pemerintah. Bagaimana mempertemukan pedagang dan perajin agar terjadi sinergi di mana bisa saling menguntungkan satu sama lain. Jadi harusnya seperti itu. Itu menjadi PR pemerintah itu udah dari dulu, udah sampai sekarang nggak terselesaikan. Berarti kalau komunitas yang di luar sini juga kayak gitu Bu? Belum ada? Sama aja. Karena kita kembali lagi ke karakter orang Semarang, kembali lagi ke apa sih misi atau visi atau tujuan orang menjadi perajin batik itu apa? Kan kayak gitu. Lalu untuk dukungan dari pelanggannya? Kalau dukungan dari pelanggan saya sampai sekarang alhamdulillah sih mereka banyak yang apa namanya repeat order sih. Mereka juga suka sih dengan produk-produk saya yang warna alam, selalu bertanya ada produk apa lagi, ada ini apa lagi, jadi kayak gitu. Dan juga mereka ini sih menyampaikan tentang saya kepada mungkin teman-temannya beliau dan sebagainya, jadi gitu. Iya. Kebanyakan dari mana aja pelanggannya? Kita sih masih kebanyakan luar kota ya Mbak, Jakarta sih. Kebanyakan ya, sebagian besar itu Jakarta, karena di Jakarta sendiri juga produk-produk yang sustainable, produk-produk yang ramah lingkungan itu sudah mulai dicari. Iya. Terus kalau konsumen yang dari luar negara, apakah ada? Ada, cuman kita kebanyakan ini ya nggak yang intens ya. Oh iya. Jadi itu dari mana Bu? itu kemarin ada yang dari Jepang, ada terus dari Belanda ada, terus dari apa sih, ada negara yang kaya itu bukan Malaysia saya juga ada itu. Dia benar-benar suka apa banyak sih Mbak, cuman kadang kan namanya saya nggak begitu saya hafal ya negaranya mana-mana aja, karena memang saya dengan mereka juga terkadang terkendala bahasa. Iya sih bener. Cuman yang mereka itu tertariknya dengan batik-batik kita itu satu, setiap motif-motif kita itu kan ada nilai filosofinya, ada cerita yang bisa kita sampaikan kepada konsumen, dan itu menjadi daya tarik batik saya. Selain penggunaan warna alam itu ada storytelling. Lalu untuk refleksi dan maknanya, menurut Ibu, apa sih arti praktik bisnis berkelanjutan bagi usahanya Ibu? Kalau bagi saya, praktik bisnis berkelanjutan sesuatu bisnis yang bisa memanfaatkan bukan limbah ya, atau sesuatu yang terbuang lah ibaratnya seperti itu bisa kita olah lagi menjadi sebuah produk sehingga bisa menghasilkan ekonomi tambahan. Jadi itu sih kalau setahu saya seperti itu, dan juga bisa memanfaatkan atau membagikan sebuah tambahan ekonomi buat masyarakat sekitar. Jadi seperti ini, kalau saya kan fokusnya di perkainan atau perbajuan kan gitu. Kalau untuk souvenir kan otomatis saya nggak bisa pegang tuh, karena saya tidak punya karya di situ. Otomatis saya bekerja sama dengan orang lain kan. Nah disitulah saya kan bisa berbagi. Kalau dibilang rezeki kok ya kayaknya saya sombong ya. Bisa berbagi usaha lah dengan mereka. Jadi seperti itu. Jadi selain ini dari si sampah ini bisa termanfaatkan buat saya, bisa menghasilkan ekonomi buat saya juga bisa bekerja sama dengan teman sehingga mungkin itu bisa menjadi tambahan ekonomi buat mereka. Jadi gitu sih. Lalu kalau Ibu nggak melakukan perubahan berkelanjutan dari waktu itu, apa sih yang kira-kira menjadi saat ini? Ya otomatis ya pasti sampah semakin menumpuk, limbah semakin numpuk, dan itu juga satu membuat persepsi negatif orang tentang batik. Ya. Bentar ya. Reaksi.
Lucu ada BTS-nya nanti. Paket. Jadi thumbnail. Aku pengen pas deh. Apa? Pengen pas. Post apa? Di IG. Wajib lah, sekeren ini di post. Banyak tadi footage. Nih, ini dibuat story bagus sih, Ra. Boleh. SS. Di syuting. Ibu, ini ada yang terakhir itu untuk harapan kedepannya. Yang pertama itu apa sih rencana Ibu ke depan terkait praktik usaha ini? Rencana saya ya tetap mensosialisasikan bagaimana dampak dari warna kimia dan bagaimana indahnya batik dengan pewarnaan alam. Itu tetap yang harus kita perjuangkan. Terus lagi tadi Lalu apa sih yang dibutuhkan sama UMKM agar lebih mudah menerapkan ini praktik sustainable? yang dibutuhkan tetap otomatis kemudahan UMKM untuk mencari bahan baku, terus sumber daya manusianya paling ya tetap masalahnya sampai sekarang masih seperti itu sih itu. Terus butuh promosi dari pemerintah, kepedulian dari pemerintah, kepedulian dari akademisi. Jadi kan memang sebenarnya promosi termudah itu dari akademisi, dari anak sekolah, mahasiswa itu juga sangat membantu. Jadi seperti itu sih. Ibu sebelumnya tadi saya lupa nama lengkap Ibu. Oh iya, nama saya itu Iin Windy, WINDHI, Indah Cahyani. Untuk usianya Ibu? Saya 52. 52 tahun. Oh ya Bu, ini ada tentang beberapa aspek yang mungkin ada nggak sih Bu contoh dari produknya bisa saya foto gitu Bu? Misal dari bahan bakunya nama lingkungan mungkin saya bisa foto ini aja. Lalu untuk kemasannya Bu yang dari kain. Ini Bu. Oh itu. Ya. Terus kalau enggak kita dari ini. Oh ini. Nah ini kita kerjasamanya dengan orang Kalimantan. Ini namanya Ya. Ini dari saya rumput ya, namanya turun. Ya. Turun. Jadi kita ini sih kalau packing itu karena kita kerjasama dengan UMKM lain sih. Terus kalau enggak yang kertas itu aduh di kucing dong. Tapi tetap di situ kertas.
Ini yang kain. Iya, kayak Kok dulu ya? Gimana di sini? di sini. Paper bagnya kayak di sana deh. Oh iya Bu, kalau untuk energinya itu berarti butuhnya apa Bu? Selain listrik gitu? Listrik doang. Listrik doang? Ya iyalah apa lainnya nggak ada. Ya listrik, kompor, kan buat merebus ini ya, merebus pewarnanya. Udah cuma itu doang. Dan nggak pakai energi yang lain, nggak pakai apa. Oke, ini Apa? Berarti gas ya? Ya, pakainya gas. Buat ngelorot juga ya Bu? Pakainya gas ya. Kita nggak pakai kayu lagi. Dulu kita pakainya kayu. Karena asapnya ya itu oh iya sih. buat Iya, benar. kita ini. Dan karena lingkungan kita kan kecil ya, bukan yang gede. Kalau yang kayak di kampung yang luas lahannya ya kita pakainya kayu nggak apa-apa, malah lebih irit. Tapi karena kita di perkotaan ya kita otomatis pakainya gas. Untuk boneka ibu sendiri Bu yang bikin Bu? Enggak lah, kita kerjasama dengan teman UKM yang tapi kan bahannya dari kita. Biasanya ada sendal juga, tapi sendal kita habis. Boneka, sandal, lagi ya dompet, biasanya itu sih. Topi, biasanya banyak sih produk kita. Cuman karena teman kita yang tidak kerjasama lebih repot, jadi ya udah. Kalau online itu lewat apa Bu biasanya? Saya media sosialnya ya, Iya. Instagram. Terus kalau penjualan online kita pakainya Shopee. Tapi kalau yang di Shopee itu kita yang banyak diminati justru yang warna dunia, karena kan rata-rata ASN yang ngambil. Emang dari pemerintah harus ini sih. Iya. Bener-bener. Ini juga kemasannya Bu, berarti Bu? Iya. Oh, mau juga gitu. Ini juga sempat ada packing dusnya juga. Ini yang pinggirmu. Oh ini yang paper kertasnya. Oh, bagnya. katanya. Terus Di Facebook juga ada ya Bu? mana? Facebook juga ada. Iya, kita Facebook tapi kita nggak aktif di Facebook. Aktifnya di Instagram. Instagram juga saya nggak begitu aktif banget sih sekarang. Tergantung ini sih ya. Bu, untuk mungkin terakhir Bu, kita bisa foto bersama. Iya, Ini di pakein aja. udah aja ya? Apa belum? Pakein aja. Masih di raw aja Oh, nggak? serah deh, gak usah. Mau gimana Mbak? Bunganya Mbak? Mau sini foto? Ya. Sini, duduk sini. Iya. Oke. Potret. Landscape aja nggak sih? Ini kelihatan nggak? Gak apa-apa. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gini Bu.
kali dulu. Oke. 1, 2, 3. Makasih ya Ibu. Udah? Udah. Ya. Makasih ya Bu. Ya. Nanti kalau butuh informasi lagi cek saya. Ya, siap. Ini pasti dosen saya senang sih. Oh gitu. Dapat informasi yang mantap. Oh iya. Mm-mm. Kebanyakan yang di kita itu rata-rata ini sih Mbak, apa sih? Yang dari apa? PKK. Oh PKK. Kadang-kadang kita kan urus itu dulu ada sih beberapa yang magang sih. Ya dari PKK juga. Magang tempat kita 40 hari kayaknya ya. Tuh. Tanya Pak, akuntansi ya? Akuntansi kan sekarang lagi ini Bu, kayak difokusin berkelanjutan. Jadi kita juga harus tahu biaya-biaya apa yang ada di Iya. berkelanjutan itu gitu. Kalau untuk batik emang agak sedikit rumit sih Mbak. Karena kan proses batik dari kain yang satu dengan yang kain yang lainnya itu biaya produksinya beda-beda. Iya. Gitu. Benar-benar. Makanya saya kalau untuk menerapkan manajemennya seperti apa, pusing. Bingung hitungnya karena kan beda-beda. Iya benar. Dan saya produksinya bukan produksi yang massal, beda Iya. kayak orang lain. Orang lain kan sekali buat dengan motif yang sama, warna yang sama, mereka buat 10, 20. Iya. Kalau saya kan enggak, satu-satu. Kadang yang bikin saya pusing. Jadi kalau di akuntansi biaya berbasis pesanan ya. Iya. Tergantung siapa yang memesan baru ibunya membuat seperti Ya, itu. itu juga. Ya itulah saya kalau paling hanya keluar biaya keluar apa, biaya masuk apa, semuanya sederhana itu aja. Iya. Terus dalam menerapkan harga jual pun juga kita mainnya kira-kira aja. Garis besar aja lah. Iya. Misalkan kalau yang motif sekian, kita keluarnya biayanya ini timbulnya ini terus kita rencana mau ngambil keuntungan sekian persen, udah gitu aja. Tapi sebenarnya terkadang nih misalkan kita ngambil keuntungan hanya 35%, tapi terkadang kita sebenarnya bisa mendapatkan lebih dari 35. Kadang ada yang kurang dari 35 karena kan setiap biaya produksi, setiap motif, setiap warna itu kan beda-beda. Nah itu makanya saya pusing, makanya males. Gitu. Beda kayak yang lainnya, kalau yang Pak pedagang kan mereka hanya tinggal ngambil, tinggal ini, jadi mereka menerapkannya mudah. Iya. Kalau kita kan enggak. Berarti ini full manual ya Bu? Ya kalau batik memang seperti itu Mbak. Dan saya juga kalau beda ya dengan yang lain ya, saya masih dalam proses bukan mempromosikan ya, proses mengenalkan bahwa batik Semarang itu image-nya nggak mahal. Jadi ya itulah perjuangan saya sampai sekarang karena saya kan dikelilingi oleh para pedagang-pedagang Pekalongan. Jadi saya nggak perjuangan saya terlalu berat kok. Nggak bisa saya yang seenaknya sendiri dan menetapkan kayak teman-teman yang di luar kampung batik. Kalau di luar kampung batik mereka bisa seenaknya menetapin harga. Kalau saya kan enggak, karena saingan saya kan orang Pekalongan. Bukan sesama teman sendiri, tapi orang Pekalongan. Dimana Pekalongan jual segitu, ya otomatis harus sama dengan mereka. Padahal kita kena ongkos transport karena kan bahan baku susah. SDM juga tidak semurah di Pekalongan. Iya benar sih Bu. Gitu. Nah seharusnya itu menjadi pola pemikiran pemerintah juga, tapi sampai sekarang nggak juga. Gitu. Memang banyak PR. Banyak sih Semarang. Saya